Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar PPKN bersama saya, Ibu Filza Amalia. Ibu mengucapkan selamat kepada kalian yang telah lulus dari sekolah dasar dan pada saat ini telah memasuki sekolah menengah pertama, tentunya yang jauh lebih tinggi tingkatannya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat baik buat diri kita maupun buat masyarakat. Tentunya baik di dunia maupun di akhirat. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas materi tentang penetapan dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tentunya tujuan pada pembelajaran kali ini kalian dapat memahami secara mendalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Berbicara tentang dasar negara, tentunya kalian sudah tahu ya, apa itu dasar negara Indonesia. Jadi, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Artinya bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar atau acuan untuk pedoman hidup bagi bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dasar negara ini atau Pancasila ini diibaratkan sebagai rumah dan pondasi. Jadi kalau kita mau membangun rumah, tentunya kita harus memerlukan pondasi yang kuat. Begitu juga dengan negara Indonesia, perlu adanya dasar negara sebagai pedoman agar negara ini bisa kuat dan terkendali, tidak hancur, dan sesuai dengan peraturan-peraturan atau pedoman dasar yang ditetapkan oleh negara Indonesia. Pada perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini, kita memerlukan 3 tahapan atau 3 yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI, yang kedua proses perumusan dasar negara, dan yang ketiga peran pendiri bangsa atas perumusan dasar negara. Nah, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini bermula pada penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, penjajahan Jepang di Indonesia kurang lebih 3,5 tahun menjajah Indonesia. Nah, dengan janji-janji manis dari Jepang, Indonesia percaya bahwa Jepang akan memerdekakan Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh Jepang dengan membentuk Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI yang dibentuk Jepang pada tanggal 29 April 1945. Ini sesuai dengan janji Jepang yang ingin memerdekakan Indonesia. Tetapi hal itu hanya sebuah janji saja, tidak semata-mata Indonesia merdeka karena Jepang. Nah, BPUPKI ini atau biasa disebut dengan Dokuritsu Zumbi Chosakai yang diketuai oleh Bapak Rajiman Widyodiningrat dan beranggotakan 62 orang ini membentuk atau mengusulkan dasar negara melalui sidang BPUPKI yang pertama. Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Tentunya para tokoh-tokoh bangsa Indonesia berpendapat tentang usulan dasar negara. Seperti yang pertama, Bapak Muhammad Yamin, yang kedua, Bapak Supomo, dan yang ketiga, Bapak Insinyur Soekarno. Nah, dalam sidang ini, Bapak Insinyur Soekarno memberikan pendapat bahwa dasar negara Indonesia ini dibentuk atau diberi nama Pancasila, yang artinya panca itu 5 dan sila artinya dasar atau ideologi. Kemudian BPUPKI ini membentuk lagi atau merumuskan lagi
pada sidang BPUPKI yang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan membuat rancangan Undang-Undang Dasar atau rancangan UUD. Nah, jadi melalui Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia ini, para tokoh dari Indonesia, para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.